My mom dulu tidak percaya aku GERD. Dan aku ngerasa I've tried everything, tapi kok gak ada hasilnya. Bayangin Mbak, aku 4,5 tahun sering IGD. Tapi aku bersyukur banget punya GERD, karena kalau gak ada GERD, aku gak akan bisa jadi aku yang sekarang. Plant-based coach for asam lambung, GERD, dan LPR, Gracia Gloria. Ini yang menjadi visi aku. Di luar sana bilang hurt people, hurt others. Hey, but heal people, heal others juga loh. Terima kasih banyak sudah hadir di Uncensored. Coach Gloria dikenalnya di social media, jadi aku manggil kamu Coach Gloria aja. Boleh. Ceritain deh, kamu tuh besar gimana? Apakah sama dokter gizi juga? Atau seperti apa sih? I wish. Jadi aku itu besar dengan orang tua, terus tinggal sama mereka. Baru kuliah aku pergi ke Australia, di situ yang baru namanya ngerasain hidup sendiri. Dan aku ngerasa pas lagi hidup sendiri itu aku jadi kayak belajar lebih menemukan diri aku. Karena kan selama ini fase 1 di hidup aku semuanya longsoran belief-nya orang tua nih. Nah, mulai dari aku kuliah, di situ aku mulai kayak Tuhan izinkan untuk ayo finding your own self gitu, yang berdasarkan core belief kamu. Ayo mulai cari bentuk core belief kamu sendiri, jangan semuanya ngikutin orang tua. Karena di situ aku bertemu berbagai macam ras. Dan aku jadi tahu, oh ternyata orang tuh nggak kayak yang kayak tetangga-tetangga atau saudara-saudaraku aja ya gitu. Nah, baru abis itu aku balik lagi pulang ke Jakarta setelah selesai. Ya udah, abis itu aku memulai bisnis dan lain-lain, tapi itu masih sama orang tua juga. Sampai akhirnya aku nikah, baru aku keluar dari rumah. Jadi Oke. selalu dengan orang tua, kecuali ketika aku kuliah di luar. Waktu kamu kuliah ngambil apa? Finance and International Business. Sempat kerja di finance? Yes, di Coca-Cola dulu 5 tahun. Wow, jadi kamu selalu fokus di finance sampai akhirnya transisi karir kamu berubah ke nutrisi itu gimana ceritanya? Dari mana ya ceritanya? Oke. Jadi memang pada saat itu aku quit kerjaan aku kan, pada saat itu memang aku ngerasa, kayaknya ada sesuatu yang harus aku lakukan nih, tapi I cannot really explain at that time. Terus habis itu, bos aku juga bilang kayak, "Kamu ini lagi di sini karirnya bagus, kenapa tiba-tiba mau ini?" Yang gimana ya, ada sesuatu aja yang aku nggak bisa jelasin, dan I love the job gitu, but I don't enjoy sebenarnya. Setelah aku sekarang nih, aku baru bisa bilang ternyata waktu itu tuh I like it but I didn't enjoy it. Oke. Nah, fast forward ternyata setelah aku apply, aku juga apply di salah satu perusahaan jus ya kan. Di Terus bagian finance-nya? aku bilang apa aja, tapi my background ini di finance gitu. And then the CEO ngajak ketemuan, terus ngegali-gali aku, terus dia bilang, "Kayaknya kamu cocok deh kalau di marketing." Gitu, "Kamu sekalian aja jadi shareholder and then," no, shareholder maksudnya itu later, couple of months later ya. Tapi after that kita coba marketing apa, dan perusahaannya puji Tuhan berkembang. Jadi di situ aku menemukan bahwa aku itu suka apa ya, mendidik orang lain. Dari situ aku mulai menemukan bahwa I love to help people through, anything, misalnya lewat media sosial atau ketemuan aku ajarin gitu. Jadi aku memang sebenarnya suka ngebantu, terutama di bidang kesehatan, Ini nutrisi. kita boleh mention nggak nama juice company-nya? Boleh, Naked Naked Press Press Juicery, I Juicery. love, aku suka banget. Itu suka banget, jadi awal-awal banget dibuat itu, Naked Press itu, kamu Enggak, di-join? aku pas join mereka udah jalan setengah tahun. Oke, baru lah. Jadi aku di situ, join as marketingnya. Ya namanya juga startup ya, kayak semuanya nyampur aduk waktu itu, kayak title-nya apa tapi ngerjain semua, memang palu gada. But I love it, dan di situ aku menemukan bahwa memang aku tuh suka bidang kesehatan, dan dulu memang aku tuh pengen jadi dokter. Tapi karena nilai biologiku di SMA itu pas-pasan, sorry, nilai kimia. Aha. Jadi mamaku bilang kayak, "Ya dokter kamu malah ngaco Dan papa nanti." mama bukan dokter? Bukan, mereka, background-nya yang satu psikolog, yang satu insinyur. Oke, oke. Tapi Jadi kamu udah punya masalah GERD belum tuh waktu join aku pas this Coca-Cola company? baru punya GERD, mungkin juga banyak hal ya karena pola makan, terus, baru ngerasain namanya korporat di Jakarta tuh hidupnya seperti ini, terus commute, dari rumahku Pejaten ke kantor setiap hari yang biasanya aku di OZ nggak pernah lihat macet, tiba-tiba macet banget, itu tuh kayak something yang
nggak bisa aku channel Ya, gitu kan. stres gitu. Dan semua orang menganggap itu wajar. Jadi aku tuh kayak aneh sendiri, Mbak. Ih, kok orang merasa wajar ya dengan macet yang kayak gitu, kok gue enggak, apa gue yang aneh gitu kan. Itu sih, dan belum lagi kayak aku pada saat itu tidak bisa menjelaskan diri aku tuh kenapa kan, karena GERD pada saat itu masih langka sekali. Oh sangat, sangat. Kita Iya, ngomong tahun berapa nih ya pada saat itu tuh? 2012, Oke, oh ya, banget, far back. banget, banget, Iya banget, iya masih iya. langka. Terus kemudian ini kamu kerja di Juice ini dan akhirnya jadi shareholder Mhm. kemarin, terus gimana akhirnya bisa kayak mengembangkan that love for nutrition dan Iya, jadi kan mau nggak mau jadi belajar nutrisi, banyak kenal dokter, banyak kenal registered dietitian, dan dari situ aku melihat bahwa, wow, dan ini kita nggak diajarin dari SD, mendingan belajar ini nggak sih dari PLKJ atau Penjaskes. iya, Sorry guru-guru Penjaskes dan PLKJ. benar benar benar. Nggak, not to underestimate, tapi maksudnya kayak apapun itu harus nutrisi menurut aku mestinya ada ya. Kita aja diajarin PLKJ, kita belajar tentang rute Jakarta apa segala macam. Ini tentang kesehatan kita sendiri mestinya diajarin gak sih gitu. Aha. Jadi aku ngerasa, oh ini tuh sepenting itu. Dan kaitannya ke mental sangat erat. Dan selama ini semua orang racing kesehatan mental, kesehatan mental. Tapi nggak ada yang bilang kesehatan pencernaan. Padahal kesehatan mental itu juga sangat berhubungan dari kesehatan pencernaan. Gitu sih. Jadi aku makin kayak oke oke oke, this is good stuff. Tapi gimana caranya supaya banyak orang yang lebih tahu? Hmm, Ya pada saat itu platformnya adalah Juice oke. gitu. Dan oke, kalau kita ngomongin Juice dulu deh sebelum kamu Mhm, akhirnya jadi, coach. Dari sebenarnya sehat atau enggak the myth about juice? Karena yang aku tahu ini sebenarnya gulanya banyak kalau udah jadi oke, juice. mhm. Sebenarnya itu seperti apa? Apa ya, uncensored all the myth tentang juice. Oke, ketika orang ngomong jus pasti definisinya jus adalah jus yang di-blender dan biasanya buah. That's apa namanya, less healthy dari yang buah potong, itu benar. Tapi kalau kita ngomongin buah itu sehat atau enggak, sebenarnya sehat-sehat aja dan gulanya tinggi, ya why not kalau emang kita suka dan kita balance nutrition dalam seharinya terjaga. Would be wrong kalau misalnya aku punya diabetes dan minumnya jus buah, itu salah. Atau would be wrong kalau aku diet seharian cuma minum jus buah. Atau would be wrong kalau aku makanannya nggak balance tapi aku merasa sehat dengan at least minumnya jus buah. Nah, jadi harus ada kondisi-kondisinya. Tapi sebenarnya in short apakah jus buah itu jelek? No, it's good, it's buah tetap gitu. Tapi ada yang lebih bagus. Mhm. Nah, kalau aku waktu itu kan cold press juice. Ya, Jadi dia itu pakai mesin. Jadi dipijet-pijet namanya cold press, apa namanya? Jadi dalam keadaan dingin dan dipijet-pijet. Jadi tidak ada oksidasi, minim lah oksidasinya. Jadi nutrisinya tetap terjaga dan, pakai sayur juga, malah komponen terbesarnya sayur bukan buah. Dan that's the huge difference-nya, Mbak. Kalau oke. misalnya kita lagi ngomongin si cold press juice versus jus buah biasa. Bisa jadi gantiin makan nggak? Kayak aku nggak mau dinner tapi aku maunya smoothies aja. Boleh, itu boleh tapi again kita harus lihat the whole nutrition dalam seharinya seperti apa, gitu. Jadi Mmm. emang kalau kita lagi ngomongin sesuatu harus lihat helikopternya, oke sarapan lu makan apa, makan siang apa, snack apa, makan malamnya baru apa, gitu. Jadi kita lihat, si helikopter point of view-nya, nggak bisa cuman, "Aku, ya udah yang penting aku ngegantiinnya pakai jus buah aja," gitu. Nanti jadi misconception, bagusnya nutrisinya balance. Oke, kalau jus detox? Jadi Jus cuman detox. minum minum jus doang untuk detox? Nggak apa-apa, asal satu, dia tidak ada penyakit say diabetes atau apa, pokoknya kalau ada kondisi harus consult sama dokter. Dan kedua dengan nutrition yang balance juga. Jadi di dalamnya kalau mau detox jangan ada buah doang, tapi ada sayur, ada karbohidrat, kayak kalau naked press kan ada yang dari wortel, ada yang dari beet, nah itu ada karbohidrat kompleksnya juga. Terus proteinnya juga masuk dari kacang-kacangan, the last bottle kan dari cashew. Nah, itu cashew juga mengandung lemak baik, protein. Jadi semua nutrisinya tuh ada di situ. Would be wrong kalau seharian cuman makannya jus buah doang, kecuali kita ada kondisi tertentu dan dokter yang suruh. Misalnya kamu ada tumor dengan kondisi tertentu, ya udah kamu seharian makan buah deh 2 hari saya awasin. Itu nggak apa-apa karena dalam pengawasan expert Dan gitu. tujuannya kalau untuk ngurusin badan bener atau enggak? Tidak, tujuannya maksudnya itu efek akhirnya yes, the bonus itu bisa, apa namanya, mengurangi kadar air, jadi mungkin beratnya tuh berat air kita bukan lemak, terus abis itu, banyak fungsi-fungsi lainnya tapi itu goal akhirnya. Kalau misalnya memang mau
nurunin berat badan nggak bisa ngandelin detox aja. Jadi detoxnya juga harus mungkin tetap kalau misalnya dia suka, good, nggak apa-apa. Tapi di hari lainnya itu misalnya detox kita Senin. Ya Selasa sampai Minggunya gimana makanannya, balik lagi gitu kita harus ngelihat helikopter poinnya Mmm. supaya kalaupun tujuannya mau weight loss, yuk nggak apa-apa pakai jus detox membantu, yang pakai sayur tentunya bukan buah doang. Tapi lihat nih, the whole week-nya itu kan juga menentukan ya, kalau Iya. misalnya the whole week-nya nanti Makan makannya ancur juga Padang gitu, kita makan fast food, ya sama aja bohong iya, ya. atau bakmi doang, kan makanan Jakarta Betul. seperti itu. Mhm. Jadi, begitulah. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin soal GERD-nya kamu. Exciting. Kamu mulai ngerasa GERD itu seperti apa? First of all, share dulu, apa sih itu GERD buat orang-orang yang mungkin nggak paham juga? Oke, GERD itu adalah, penyakit yang kalau di Jakarta dibilangnya asam lambung, tapi sebenarnya sakitnya bukan di asam lambungnya doang. Jadi sakitnya itu ada di seluruh badan karena bakteri usus kita yang baik-baik itu tidak seimbang dan juga karena katup kerongkongan dan katup lambungnya itu kendor. Jadi dan juga banyak jadi sering inflamasi juga. Nah, si GERD ini itu, apa namanya, penyakit yang orang masih anggap bahwa itu cuman karena stres doang. Ya padahal itu karena tadi yang aku bilang ada yang kendor dan bakteri ususnya nggak seimbang ditambah stres, jadi makin-makin lah dia. Jadi GERD, in short seperti itu. Dan GERD itu, beda sama MAH. Kalau MAH itu hanya dinding lambung yang lecet aja atau inflamasi. Nah, itu menyebabkan kita suka ngerasain perih atau misalnya dadanya panas atau banyak gejala MAH lain. Tapi kalau GERD itu bukan cuma dinding lambung yang lecet, bisa GERD dan MAH, tapi GERD itu, lebih ke arah asam lambungnya itu udah pernah kemana mana. Jadi yang dirasain adalah kalau aku dulu itu dada sesek, kayak sakit jantung. Terus abis itu anxiety. Sukanya keringet dingin, ketakutan, nggak bisa ngejelasin nih kenapa ya, apa aku gila gitu kan. Terus habis itu, yang aku rasain juga adalah sendawa-sendawa, mual, dan juga aku ngerasain yang namanya, tenggorokannya tuh nggak enak, susah nelen kadang-kadang. Itu kalau lagi biasa aja gejalanya, tapi kalau lagi boom banget, lagi boom banget, yang aku rasain bisa sampai vertigo, bisa sampai puke, terus bisa sampai keringet dingin, getar, terus anxiety-nya 10,000 folds more. Kayak nggak bisa dijelasin, udah disuntik ke lambung apa tetap itu dan aku berkali-kali masuk IGD kayak gitu terus. Dan kamu nggak tahu itu apa namanya? Dokter udah bilang GERD, tapi pada saat itu, mungkin sampai saat ini juga memang, kan diarahkannya memang obat, benar, terus nggak makan pedes, asem, kopi, Bener. benar, tapi kurang, sebenarnya pantangannya banyak, lebih banyak lagi, dan itu tadi nutrisinya sebenarnya harus ditambah. Jadi bukan hanya mengurangi, tapi ditambah, gitu. Jadi makanya aku tidak sembuh-sembuh selama 4,5 tahun, Oh wow. gitu. Oke, terus aha moment-nya gimana tuh? Momennya itu ketika aku di naked press, terus habis itu aku belajar ini, terus aku yang kayak, "Hang on, berarti all this long I was sick because of my food?" Aku kurang nutrition, bukan hanya harus menghindari makanan yang triggering, tapi apparently I need to adding gitu, aku harus nambah nutrisi-nutrisi dan diversity of plants. Ternyata variasi nabati itu sepenting itu loh untuk bakteri usus kita. That is why I name myself itu plant-based coach di Instagram, not only nutrition coach, karena sebenarnya specialty untuk GERD bisa sembuh itu letak kekuatannya di plant base-nya, Oke, tapi apakah gitu. kamu vegan? Enggak, jadi, no-nya cepet banget ya kesannya anti, padahal enggak loh. Maksudnya no-nya itu lebih ke arah enggak gitu ya, enggak. Jadi I love vegan people, I love you guys, ya maksud aku enggak adalah mungkin orang jadi takut Oke. nge-approach aku karena aku tuh vegan dan aku udah memikirkan tentang itu, tapi memang enggak, aku harus strict pada emang ini letak letak kekuatan dari metode aku tuh di plant base-nya. Jadi biarlah orang yang datang ke aku tuh sudah siap dengan kalau emang disuruh makan plants banyak. Mmm. Kalau aku taruh nutrition coach, mungkin yang datang ke aku belum terlalu siap untuk makan plants banyak kan. Jadi aku udah taruh di depan nih. Nih bakal kayak gini nih namanya aja udah plant based ya. Jadi you will eat lots of plants gitu. With protein dari hewani juga bisa. Mhm. Tadi pertanyaan Mbak Andini Aha adalah moment-nya kamu? iya itu aha momennya di situ. Jadi aku mmm, mengerti bahwa oh orang tuh harus mengerti cara makan plant based tuh sebenarnya banyak dan plants itu bukan sayur buah doang. Tapi?
Ada whole grain, ada nuts, ada legumes, ada vegetable, ada fruits, ada seeds, biji-bijian. Ya. Whole grain kan contohnya oat, terus abis itu roti-roti gandum, nasi coklat, nasi merah. Karbo kompleksnya juga bisa kita dapetin dari ubi, singkong, walaupun ubi singkong tuh bukan whole grain kategorinya. Legumes ada tahu, tempe, kacang polong, kacang merah, edamame, Oh. lentils, chickpeas. Mungkin lentils, chickpeas bule banget kali ya, tapi maksudnya itu opsi-opsi yang bisa kita makan dan sebenarnya bikinnya juga banyak cara yang mudah. Terus habis itu tadi nuts, kacang almond, mete, pecan, walnut, macadamia. Terus habis itu kalau dari biji-bijian chia seed, sesame seed, pumpkin seed, hemp seed, dan seed-seed lainnya. Lalu tadi apa? Ya sayur buah udah pasti tau lah semuanya. Jadi makanya orang juga salah satu misconceptionnya mengira plant based itu aku harus makan sayur buah berapa banyak setiap hari? Apakah itu doang yang harus aku makan? Enggak, malah dari klien-klien aku lihat yang kurang itu justru makronutrisinya, karbohidrat, protein, lemak baiknya, justru itu yang mereka kurang. Ya. Itu yang membuat badan mereka susah healing dan mereka nggak tahu what to eat karena terlalu banyak larangan dan terlalu banyak si TikTok ngomong ini, si Instagram ngomong ini, si Google ngomong ini. Wow, pilih yang mana ya gitu. Ya, aku juga baca tapi please don't quote me on this. Kayaknya orang Indonesia tuh kekurangan nutrisi protein sebenarnya. Yes, protein kurang, lalu si sayur juga belum mencapai targetnya. Ya, belum. Gitu. Ya padahal kita dianugerahi dengan begitu banyak protein ya kan dari ikan segala macam kan. Udah banyak gitu. Dan tadi aku bukan vegan tapi memang aku sekarang vegetarian. Jadi kamu nggak makan? Aku nggak makan daging merah. semuanya, ikan juga, ayam enggak. Jadi yang dari protein hewani aku makannya telur, madu, maksudnya yang sedikit turunan hewani ya, sama susu sapi. Keju itu aku makan. Nah tapi aku vegetarian itu bukan pas lagi sakit GERD. Pas lagi GERD aku tetap metode plant based dan makan ikan, ayam gitu-gitu aku makan. Tapi setelah sembuh aku jadi penasaran, aku malah explore. Seru juga nih kalau nyoba yang kayak gini-gini. Jadi aku jadi kayak eksploratif. Dan di situ aku mulai dari pescetarian, udah mulai nggak makan ayam sama daging, tuh perjalanannya. Terus habis itu baru aku nyoba-nyoba vegetarian, pernah sempet nyoba vegan juga, tapi aku lebih suka vegetarian. Ya. Gitu kayak it's just more convenient for my body aja setelah aku trial error dengan ritme aku olahraga, ritme aku suka traveling dan lain-lain, kayaknya lebih vegetarian di badan aku gitu. Oke, dan perbedaannya apa untuk kamu setelah mencoba, setelah tahu dapat aha moment, oke ternyata nutrisiku tuh yang perlu dibenahi, terus kamu udah mulai benahin berapa tahun dan bedanya apa? Oke, kalau misalnya aku sembuhnya, itu kan aku sembuhnya itu membenahi GERD itu, aku GERD-nya membaik 6 bulan, significantly improve dan my anxiety, tapi aku sembuh total dan bisa food freedom itu 1,5 tahunan. Gitu. Jadi bedanya membaik adalah gejala GERD itu membaik tuh gejalanya nggak ada, tapi hidup kita harus sempurna, tidak boleh ada stres, nggak boleh makan ini itu kategori membaik. Tapi kan kita mau di level yang sembuh total dan food freedom, jadi makan apa aja, stres kayak apa aja, badan aku reaksinya normal, nggak lebay. Aku kan mau di titik itu. Nah yang di sini itu yang tadi membaik itu 6 bulanan aku, dan yang aku sembuh total itu 1,5 tahunan. Tapi setiap orang beda-beda ya, karena kan tubuh setiap orang beda-beda. Nah yang membedakan dari aku adalah ketika aku GERD sembuh, aku pikir sembuh itu hanya sesimpel tidak sakit. Oh sembuh itu tidak ada gejala GERD ya. Ternyata yang aku rasakan setelah mencoba metode plant based dan nutrition, yang aku rasakan itu adalah, oh fit tuh kayak gini ya rasanya. Kayak apa sih rasanya? Energinya gak habis-habis dan gak perlu kopi. Maksudnya not that I break coffee ya, tapi maksud aku dulu aku tuh berpikir kalau aku mau berenergi terus setiap hari dan gak ngantuk aku harus minum kopi. Dan vitamin nggak? Kamu minum vitamin juga nggak? Sekarang vitamin D aja sama magnesium citrate malam. Nah jadi aku pikir GERD itu sembuh GERD itu hanya itu doang, tapi aku ngerasa fit banget. Dan aku kalau lagi traveling ya Mbak sama teman-teman aku, ya ampun yang lain udah kayak istirahat dong Glor, istirahat, kayak kita itu hotel dulu. Terus aku yang kayak wow tenagaku belum habis-habis gitu. Terus aku jadi lebih cepet. Kalau temenku jet lagnya lama aku jadi lebih cepet. Cepet banget kayak cuman couple of hours atau 1 day, 2 days, habis itu udah enggak gitu. Sementara temanku bisa lama tuh kan kalau jet lag. Ini pencernaan aku ngerasain dari dulu pencernaan aku in terms of poop selalu lancar ya. Tapi yang efeknya paling kelihatan itu dari muka. Dulu aku tuh selalu beruntusan dan sekarang aku
oke mukanya gitu, setelah sembuh sampai sekarang ya. Lalu aku juga ngerasain rambut dulu rontok banget, terus habis itu enggak. Jadi ngaruhnya ke situ semuanya. Aku dulu vertigo, terus sekarang enggak. Lalu aku juga ngerasain, mood, yang paling ngaruh juga mood. Dulu tuh mood swing banget, mau dapet itu udah pasti semua pengen aku lempar rasanya, dan everyone thought it's normal kan, namanya juga mau PMS. Tapi ternyata setelah bakteri ususnya seimbang, kalem aja tuh, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada sakit sama sekali. Jadi PMS myth dong sebenarnya? Sebenarnya bukan myth, itu normal menurut medical journal, itu normal to the certain extent. Kalau misalnya cuman kayak nyeri-nyeri doang, gitu tuh sebenarnya normal, tapi kalau sampai nggak masuk kantor, atau sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu not normal. Dulu aku not normal, dan I thought it's normal. Oh, Itu yang aku rasain, wow. jadi mood aku juga stabil, aku ngadepin emosi, kalau orang yang ngeselin juga aku lebih chill. Dulu aku gampang banget ke-trigger, dulu aku emotionally high maintenance banget, sekarang aku emotionally low maintenance. Aku nggak gampang irritated, dan aku kayak lebih bisa, oh mungkin dia kayak gitu karena I don't know, his her problem lah gitu, it's not about me. Jadi lebih bisa mikir kayak gitu, dulu tuh nggak ada kapasitas mikir kayak gitu, bawaannya langsung senggol bacok nih. Kalau misalnya orang macet, ngapain sih gitu kan. Orang ngantri di Starbucks lama baru milih di depan, marah kayak, "Lo dari tadi ngantri ngapain? Sekarang bayar baru milih." Sekarang aku udah yang kayak bukannya jadi numb ya, tapi kayak udah lebih memaklumi dan bisa mengerti aja, Wow, karena gitu. the bacteria Yes, within it helps you. a lot, yes. Wow, kamu udah nonton Secrets of the Gods belum? Secrets of the Gods yang di Netflix? Yang di Netflix Yes, baru, yes, itu yes, itu yes, this yes. is like what we're talking about ya, kalau belum Iya, nonton please nonton. Karena itu please bener sih, do. ini otak kedua kita kan sebenarnya, Iya, yang betul ada di betul. dalam sini nih bakteri-bakteri kita, makanya kita ada gut feeling segala macem. Betul Iya kan, banget. karena itu yang perlu dirapihin gitu loh Yes, sebenarnya, yes, gitu kan. yes, Nah itu yes, yang yes. keren banget. Tapi ketika perjalanan kamu dari pas masih di Naked Press, kemudian udah belajar mengenai nutrisi dan paham kondisi kamu, terus akhirnya bisa jadi coach tuh gimana? Ah, ini bener-bener sih emang aku tuh, susah menjelaskan ya, tapi sama kayak waktu itu aku dari Coca-Cola, Tuhan tuh kayak ngomong sesuatu aja ke aku lewat doa. Dan aku kan setiap mau mengambil keputusan, aku selalu tanya, "Tuhan, is this what you want? Is this pleasing you?" Aku nggak mau sukses menurut ukuran dunia, aku mau sukses menurut ukuran Tuhan. Dan please tell me gitu, jangan sampai aku melakukan sesuatu yang terlihat baik padahal sebenarnya you don't approve it. 'Cause so many things that looks good, but actually itu sebenarnya nggak God approve, at least in my belief ya. Jadi aku selalu nanya gitu, dan Tuhan waktu itu say kayak, "Coba deh kamu explore, nolongin orang-orang yang dulu orang-orang yang sekarang GERD karena kamu dulu pernah GERD, so you know how it feels kan." Kamu taunya dari mana tuh Tuhan ngomong Itu gitu? prosesnya agak lama ya, Heeh. maksudnya, aku berdoa, doa puasa, dan aku, aku kan Christian ya, jadi aku baca Bible dan itu somehow kayak makin kuat gitu suaranya. Your gut feeling. Yes, my gut feeling. Terus abis itu dan aku dikasih damai gitu, setiap aku memutuskan sesuatu, kalau aku mau memutuskan sesuatu dan damai, itu salah satu tanda bahwa Tuhan approve aku, di luar dari konfirmasi-konfirmasi Tuhan yang lain ya, dan itu berlangsung selama no, almost 2 years aku memikirkan itu sampai akhirnya oke, aku kayaknya harus, membantu orang-orang itu. Itu Wow. sih. Jadi, mmm, kalau aku gitu, aku selalu dan nanya suamiku ya tentunya, dia bagaimana agree atau enggak. Tapi yang terpenting yaitu aku selalu tektokan sama Tuhan gimana nih gitu, dan somehow dikasih konfirmasi aja bahwa oke, green light. Setelah dapat green light itu you resign from Naked Yes, Press. yes, betul. Terus setelah itu apa? Tahapan selanjutnya? Abis itu aku membuat template, Aha. kayak aku harus kayak gimana nih, apa yang mau aku ajarin, terus habis itu strategi konten dan segala macem. Ya udah aku, jalanin aja, terus habis itu, semakin berprogres semakin aku bener-benerin materinya. Tapi kamu ngambil sertifikasi gitu-gitu kan? Oh itu Itu sudah? udah di Naked Press. Jadi makanya kan Oh. udah ada ya, jadi kayak Tuhan tuh kayak bilang, "Lu tuh udah ada semua, kayak bahan bakunya buat lu terjun tuh udah gue kasih semua." Kayaknya soalnya dalam ilmu ini nutrisi dan tubuh kita itu it will be a never ending research. Mhm, yes Right? true, ya. Penyakit juga makin baru, Mhm. dengan gaya hidup kita, gaya diet kita, dengan apa ya, segala macam zat kimia yang masuk ke badan kita, itu kayaknya semakin harus di-upskilling, kita Yes, dan upskill. juga polusi. Banyak orang yang nggak sadar atau nggak tahu,
kaitan besar polusi terhadap gut microbiome kita. Apa tuh kaitannya? Yes, jadi semakin tinggi tingkat polusi sebuah kota, aka Jakarta, itu akan sangat mempengaruhi si keseimbangan bakteri usus. That is one of the cause kenapa orang-orang Jakarta itu banyak GERD. Karena selain polusi, terus hustle culture juga kan semuanya pengennya cepet gitu. Termasuk pengen sembuhnya cepet, padahal nggak bisa cepet-cepet. And then banyak tuntutan ini, itu. Belum lagi kalau kita cewek, di Asia itu kan tuntutan buat cewek itu lebih banyak ya dari buat cowok. Itu juga sangat ngaruh, dan juga apa namanya, kalau misalnya kita lihat landscape makanannya tuh memang gorengan dan tepung. Dan itu nggak apa-apa kalau kita ngerti cara makan yang bernutrisi. That would be fine, aku nggak against makan makanan itu. Dan aku nggak suka bilang itu makanan jorok atau tidak sehat, no. Aku paling berhati-hati dalam diksi pemilihan kata-kata. Aku hanya bilang itu makanan yang fun. Karena kita harus tahu makan kapan yang untuk bernutrisi, kapan yang untuk fun. Itulah menurut aku balance-nya, dan that's the fun part, right? Gitu. Jadi, tapi karena bakteri usus kita tidak seimbang, si fun-fun ini terlihat jadi kambing hitam. Jadi kesannya salah mereka. Padahal bukan, emang si kota Jakarta inilah yang membuat kita jadi pas mau pesan makan online, yang lagi promo yang itu, gitu kan. Jadi balik-balik lagi makanannya yang mesennya yang itu doang. Tapi kita tidak di-equip dengan pengetahuan, mungkin boleh makan ini tapi mestinya makan yang bernutrisi dulu kali ya, baru nanti makan yang ini, yang fun, gitu. Jadi lebih ke situnya sih, makanya perlu banget ada education atau belajar atau aku suka banget tuh Netflix ngeluarin itu. Jadi semuanya bisa nonton dengan visual dan audio yang oke, dan mereka jadi kayak, ini kan yang Coach Glo bilang, bakteri usus. Iya. Dan dengan riset. Yes. Iya kan, dengan riset. Nah, kamu apa yang kamu temuin dari klien-klien kamu, case-case yang kamu temuin selama menjadi coach ini, yang menjadi kayak, oke, this is what my analysis. Oke. Analisis aku yang pertama tadi berkaitan dengan orang itu merasa makan sehat itu makan yang bersih. Aku udah makan bersih kok, aku selalu bawa dari rumah. Padahal itu bukan itu kategori makan yang bernutrisi, not only cuman bawa dari rumah. Itu yang harus dibenerin. Oh, ternyata cara ngatur nutrisi sehari tuh gitu, bukan hanya dia tidak makan dari luar doang. Sebenarnya beli dari luar juga nggak apa-apa gitu ya, tapi make sure kalau lagi proses recovery ya jangan yang di pinggir jalan dulu, tapi dari yang warteg masih fine, restoran kafe gitu nggak apa-apa. Tapi ya itu, dikiranya kalau gue sehat harus bawa dari rumah semuanya itu udah oke, padahal nutrisinya apa dulu nih bos, gitu kan. Itu satu. Nah, itulah gunanya aku untuk ngebenerin, oke. Yang kedua itu tadi hustle culture di Jakarta atau kota-kota besar lain, terutama yang Jakarta, klien aku mostly 70% Jakartans. Itu aku dulu ya, yang semuanya serba mau cepet, semuanya gampang agitated, itu semua. Dan kalau aku drill down lagi, ya emang itu Jakarta culture, nggak bisa diapa-apain ya. Ya emang busy aja bawaannya, harus semuanya fast pace gitu. Iya. Dan nah itu harus kitanya sendiri yang ngerem kan. Jadi kita nggak boleh ngikutin si culture itu. Dan yang ketiga yang paling aku sedih itu adalah tadi peran wanita. Banyak banget klien-klien aku itu yang aku suruh misalnya pekerjaan rumah tangganya dikurangin dulu untuk masa recovery sekian bulan. Itu takut loh. Dia takut dicap aku nih bukan istri yang berguna, atau aku kurang berguna buat anak-anak aku. That pressure is real, dan itu happens to almost women orang Indo yang aku coaching. Dan itu yang membuat aku ngeliat klien aku yang western itu tidak ada masalah di situ. Dan itu membuat mereka jadi lebih santai dan lebih agile untuk ngikutin arahan aku. Aku gak bilang salah, tapi ini sesuatu yang memang real. Culture ini tuh real banget. Dan aku sampai bilang, aku bersedia loh ngomong sama suami kamu, sama kamu juga kalau coaching, ada yang mau, ada yang enggak. Ya, dan ada yang nerima, ada yang enggak juga suaminya, which is ya udah yang penting coba. Ada yang takut juga ngomong sama bos, takut banget untuk misalnya dia kerjanya shift-shiftan. Terus aku bilang, aku bisa bantuin buat surat official, aku dari Certified Nutrition Coach, untuk minta kamu mungkin selama masa recovery shiftnya yang pasti dulu, gak usah berubah-berubah dulu. Takut banget, dan aku ngeliat, dan aku jadi belajar karena aku ketemu teman-temanku yang psikologi, psikiater, dan mereka juga bilang tendensi orang Asia, ya Jakarta juga, takut salah. Takut salahnya tuh kenceng banget, karena memang kita dari kecil dibiasakan untuk selalu benar dan di-appraise atau di-reward kalau benar atau kalau ranking. Jadi sekalinya salah atau ada potensi untuk salah udah takut duluan. Jadi
wah itu yang membuat aku kayak, tapi aku nggak bisa ngomong, "Ya lu cuek aja lagi," atau "Kamu cuek aja," karena nggak bisa. I know, I was there, I exactly understand how they feel. Jadi yang aku bisa bantu adalah aku bisa loh ngomong sama bos kamu, dan ada yang ngomong sama aku, ada yang nerima, ada yang nggak bisa dulu, tapi mereka mempertimbangkan. Jadi sebenarnya bukan bosnya yang gimana banget ya, tapi memang mungkin culture kita tuh kayak takut, takut Sungkan. salah, sungkan, yes, nggak enakan. Iya, itu yang aku temuin banget ya justru dari culture effect-nya tuh kuat banget. Jadi our culture effect itu Mmm. berdampak pada gut health kita. Yes, dari cara kita berpikir, dari cara mereka mau mengambil keputusan aja takut banget gitu kan. Dan itu membuat jadi sesimpel misalnya aku bilang ya, "Kamu makannya pisah aja sama suami kamu kan lagi ini program aku." Takut, segen, kayak, "Kamu takutnya apa?" "Ya aku takut dimarahin, kalau kok makannya nggak sama," dan nanti bakal ada perkataan-perkataan yang mungkin jadi kayak bikin dia jadi down. Gitu, dan itu terjadi banyak banget mungkin dari lingkungan keluarga sendiri, dari suami sendiri, dari teman-teman kantor kalau makannya sendiri, "Ah, lu so sehat banget lu bawa sendiri," yang gitu-gitu. Mungkin kalau kita udah sembuh atau chill bisa nanggepinnya chill aja ya, tapi karena kita lagi sakit dan bakteri usus kita lagi nggak seimbang, our processor and, apa namanya, neurotransmitter kita di otak tuh nggak bisa berfungsi normal, jadi adanya baper terus digituin. Jadi kita lagi membuka rahasia dari guts kita sebenarnya ya, tapi ternyata nggak hanya makan, tapi secara holistik Yes, jadi makan is one thing, aku bisa aturin, ya. tapi begitu pertemuan kedua ketiga aku lihat kenapa nih orang tetap stres atau apa, ketika aku gali lagi, jatuh-jatuhnya fall down into those categories lagi. Itu aja diulangnya, ada ketakutan, hustle culture, terus takut salah. Misalnya kayak lagi deadline apa, ketakutan duluan, "Kamu takutnya apa?" "Ya soalnya takut salah atau maunya perfeksionis." Jadi perfeksionis is still a good thing bagi mereka, padahal menurut aku perfeksionis itu kurang tepat, mestinya growth mindset. Kalau kita punya growth mindset, kita kan berani berbuat salah, ya maksudnya bukan salah terus juga ya, tapi kita lebih kayak kreatif dan gak takut berbuat salah, lebih explore, dan lebih nerima kalau emang salah, "Oh oke, what can I do better next time?" Gitu, itu kan growth mindset. Tapi kalau kebanyakan yang aku lihat, kebanyakannya punyanya perfectionist. Semuanya harus perfect, makanya ketakutan duluan dan jadinya kalau berbuat salah even sama aku aja mereka takut banget, padahal kayak aku di sini tugasnya untuk bantu kamu, bukan kamu yang memenuhi ekspektasi aku loh. Aku coach kamu, aku ngebantuin kamu. Mmm, Tapi karena itu udah di dalam mereka, ke bos gitu, ke suami atau ke apa, atau ke istri bahkan, jadi takut takut salahnya banget banget. mmm. Kamu setelah udah mendalami ini dan udah jadi coach, what do you learn about yourself? I love that question by the way. Yang aku learn adalah I can adapt, pertama ya. Jadi dulu aku selalu berpikir, "Oh glory tuh begini. Aku tuh gini loh Tuhan, aku tuh begini," kayak apapun lah begininya itu ya, what kind of definition. Tapi setelah Tuhan memproses aku terus-terusan, aku kayak, "Oh, I can adapt." Dan itu salah satu keuntungan menjadi manusia menurut aku sangat luar biasa, kita tuh bisa adapt loh, kita tuh jangan terlalu cepat mengkotak-kotakan diri kita. Bakteri usus kita bisa adapt secara mental, secara spiritual, we can adapt and growing and be fruitful. Itu yang aku lihat dan aku sangat bersyukur aku pernah diizinkan Tuhan GERD, so I know myself better and then aku bisa terus belajar tentang diri aku dan aku jadi humbled by the ilmu-ilmu yang tersedia, banyak orang pinter di luar sana, terus, ternyata masih sedikit yang aku tahu tentang GERD, aku harus terus belajar, itu membuat aku lebih humble. Karena I would say, dulu aku tuh orang yang nggak humble sih, sekarang juga mungkin nggak se-humble itu, tapi aku jadi belajar lebih humble lagi, lebih napak, lebih bisa ngeliat 360 keadaan orang lain, bisa empati, mmm, menyerap tenaga GERD dan anxiety dari klien-klien aku tuh tidak mudah ya, aku butuh persiapan khusus dan butuh kenal diri aku untuk bisa recenter diri aku dari semua energi-energi itu. Kalau aku nggak recenter, aku akan jadi kebawa negatif gitu dan aku akan jadi, kurang objektif mungkin dalam menilai. Jadi aku juga belajar cara merecenter diri aku kayak gimana. Dan yang aku juga belajar adalah, mmm, ini yang menjadi visi aku. Aku tuh melihat banyak kan, di luar sana bilang hurt people, hurt others gitu kan. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Hey, but heal people, heal others juga loh. Ternyata orang yang udah dipulihkan, dia tuh bisa memulihkan orang lain juga.
And that is why aku pengen segitunya bantu mereka pulih supaya mereka juga bisa bantu memulihkan orang lain secara mental dan secara fisik, and we can make a better world gitu. Jadi itu sesuatu yang aku rasa bisa aku lakukan mulai dari diri aku sendiri, nggak harus yang kayak mulainya gimana banget, tapi kita lihat domino efeknya ketika kita sudah ditolong dan merasa bersyukur, pasti kita jadi mau nolong orang lain, pasti kita less selfish jadinya. Dulu aku selfish banget, ya gue aja belum bener ngurusin apalagi dengerin cerita lo gitu. Tapi klien-klienku bilang, Ciglo, aku tuh sekarang kalau dengerin orang cerita tuh udah bisa loh empati." Sama, aku juga gitu dalam hati ya, 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 cuman ya, kan gak ya. aku bilang. Oops, my clients, now you hear it from me. But iya, jadi aku itu sih, aku lebih ke dari discover itu, aku jadi bisa lebih empati dan itu, aku bisa, eee, membantu orang lain untuk mereka juga membantu orang lain. Jadi aku equip mereka untuk mereka bisa bantuin orang lain juga. Itu berpengaruh juga nggak perjalanan kamu ini ke hubungan sama suami, Ngaruh sama orang tua? Oh ya? banget, ngaruh Gimana? banget. Pertama parents dulu ya. My mom dulu, sorry mom, dulu dia itu tidak setuju lagi, tidak percaya aku GERD. Dia bilang "Kamu kan kuat." Kuat. "Makasih ya ma, but I'm not." Terus abis itu, dia nggak percaya dan itu menyakitkan hati aku. Walaupun aku tahu itu bukan salah dia juga ya. Maksudnya she tried her best to raise me until aku bisa sekarang, ya itu juga karena mamaku. Tapi pada saat itu ya karena aku sakit dan aku digituin, itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan aku tidak bisa memaafkan mama aku. Tapi ketika aku diproses sembuh, waktu itu ketika ada satu momen juga aku lagi doa lagi. And then Tuhan bilang forgive your mom. Aku lagi doa apa padahal, tapi yang Tuhan bilang tuh forgive your mom. Dan aku di situ nangis dan aku memutuskan untuk oke, Tuhan aku maafin mama aku. Dan aku juga bilang ke mamaku, "Ma, aku maafin mama ya, mungkin mama udah lupa," gitu. Dan abis itu hubungan aku sama mamaku jadi semakin baik gitu. Itu ke my parents ya, salah satunya. Kalau my husband, he's a supportive husband, dia sangat support aku apapun yang aku lakukan. Dia my rock. Tapi yang membuat aku perjalanan ini efeknya ke dia adalah aku jadi lebih bersinergi sama dia. Tadi karena aku bisa empati dan segala macam, aku jadi lebih bisa bersinergi sama dia. Dan karena mood aku lebih enak, mungkin maksudnya selama aku terus belajar perjalanan ini ya. Ya jadi kalau konflik sama dia juga enak, nggak konflik yang debat kusir atau gimana ya. Aku sampai mikir gini, oh Tuhan aku tuh harus GERD dulu mungkin ya baru ready punya suami. Mungkin Tuhan tuh ngizinin aku GERD dulu supaya aku tuh bisa napak, bisa bener nih at least nggak minus-minus amat. Baru gue ready nih ngasih lo suami. Gila aja lo minta suami kalau kelakuan lo masih gini. Mungkin ya kalau Tuhan bisa ngomong. But I know God is very loving and bukan itu juga mungkin maksudnya ya. Tapi aku bersyukur banget punya GERD. Aku tuh really thankful. Karena kalau nggak ada GERD, aku nggak akan bisa jadi aku yang sekarang. Bukan nggak bisa ya, maksudnya impossible. Iya, 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 itu perjalanan hidup kamu kan dari susah Iya, dulu, kemudian akhirnya kamu dapat, iya. oh ternyata faedahnya hidupku seperti ini. Dan waktu aku sakit GERD itu aku memang dipaksa jadi kenal Tuhan lebih dalam sih. Karena nggak ada yang ngerti aku, kayaknya memang aku dipaksa harus di situasi yang sendiri. Dan di situ aku Kristen dari kecil, tapi aku baru bener-bener menemukan Tuhan, berusaha mengenal Tuhan tuh saat aku GERD. Karena parah banget ya waktu kamu GERD itu? Yes, dan aku ngerasa I've tried everything based on my knowledge at that time Iya, ya. iya. Tapi kok gak ada hasilnya, bayangin Mbak, aku 4,5 tahun sering IGD dan orang tua aku sendiri gak percaya. Jadi kan apa ya, aku tuh bener-bener ya cuma bisa minta tolong sama Tuhan aja. Dan aku di situ kayak jadi mengerti, oh kayaknya harus kayak gini dulu kali ya, baru aku tuh mau mengenal Tuhan, baru aku gak sesombong itu sama prestasi-prestasi aku. Aku bener-bener kayak ditaruh di bottom-nya sumur gitu ya. Ya udah, jadi yang bisa aku denger tuh cuman suara hati aku sendiri atau Tuhan aja. Ya aku nggak bisa denger suara orang-orang lain nggak ada yang percaya sama aku. Mau cerita Mhm, ke siapa. iya. I tried psikolog dan psikiater, tapi memang pada saat itu nggak ada yang cocok sama aku. Dan karena waktu itu aku ngerasa mahal banget ya kalau ini terus-terusan tapi nggak ngefek. Apalagi aku harus nyoba lagi. Jadi mendingan duitnya aku pakai buat rumah sakit yang pada saat itu aku sudah nombok. Jadi udah keluar dari bill-nya jatahnya Coca-Cola. Oh my Ya god. udah keluar kayak you earn kayak lu sendiri deh, ini udah keluar dari jatah asuransi. Jadi Wow. aku mendingan daripada bayar psikolog, psikiater, duit aku kan masih terbatas ya.
ya sekarang juga terbatas. Tapi maksud aku that was my early career kan, Iya, dan iya. aku nggak ada tuh namanya nabung, pasti masih foya-foya awal-awal kerja corporate. Jadi kayak oke, itu sih. Jadi aku di situ juga menemukan Tuhan, dan itu efeknya berentetnya panjang sampai aku sekarang ke suami aku, ke orang tua aku, ke banyak orang. Dan kalau orang mau ikut program kamu, Mhm. itu gimana? Jadi, kalau mau ikut program aku bisa DM Instagram aku, nanti tim aku akan kasih langkah-langkahnya untuk bisa ikutan coaching sesuai sama syarat-syaratnya. Karena ada syarat-syaratnya kan, dari umur, dari kondisi kesehatannya kayak gimana, sama udah pernah ke dokter atau belum. Karena aku pengen semua yang klien aku udah pernah ke dokter, karena biar beneran bukan self diagnose ya, beneran dia tahu dia emang GERD karena dokter bilang ketok palu dia GERD. Oke. Karena kalau self diagnose nanti takutnya bukan kan, nanti salah makan gitu, Mhm. jadi harus sudah ke dokter. Dan ada beberapa syarat lainnya gitu, jadi they know what they signed up for, gitu sih. Kalau misalnya mereka nggak punya GERD, kayak misalnya aku nih ngerasa Mhm. enggak, tapi kan we never know. Mhm, Harus ada yang dirapihin aja gitu kan, ya, nutrisinya itu gimana? kalau aku tidak menerima klien itu karena memang yang GERD itu banyak banget antriannya. Jadi aku Oh. mengutamakan mereka yang GERD dulu, karena buat yang tidak GERD banyak di luar sana yang bisa bantu. Tapi untuk GERD, aku nggak tahu selain aku sekarang siapa. I wish I knew, aku bisa nge-refer karena beneran yang GERD tuh banyak banget Mbak, dan aku pilu gitu. Kadang Oh. ngelihat, wah Banyak banget tuh banyak, gimana maksudnya? banyak banget itu kayak sampai tim aku bilang, misalnya mereka dapat coaching-nya aku baru 3 bulan lagi. Kan sedih ya. Jadi aku yang kayak, tapi diriku cuman satu dan aku juga butuh memprioritaskan kapasitas mental aku. Jadi aku nggak bisa hanya demi nolong mereka tapi aku juga sacrifice my own self, itu kan juga Iya, nggak benar ya. iya. And I know myself, aku tuh harus setiap berapa lama dan aku harus kayak rest dulu atau kayak apa. Dan aku kan ada coachingnya berkelanjutan kan. Kalau Iya. ambil paket yang 3 kali, berarti aku harus nurture mereka maksimal 3 bulan dan I need to focus on Oh, them. jadi timeline-nya tuh 3 bulan untuk satu orang? Itu kalau mereka ambil yang paketan, tapi kalau ambil yang satu paket aja, itu sekali Zoom terus abis itu 2 minggu ke depan aku liatin makanan, gitu. Tapi still, Oh. aku tetap harus ngeliatin kan makanan mereka dan aku juga harus ingat history mereka apa. Jadi aku pas ngasih saran balik, umpan baliknya juga fruitful untuk mereka, nggak cuman standar doang, "Oh ini mah harusnya gini, ini." Kayak I need to know, si Andin ini kan gini ya, Mhm. berarti ngomongnya tuh gimana, mungkin sarannya sama, tapi cara ngomong ke tiap klien aku kan bakal beda-beda, aku harus ngerti waktu Zoom soalnya dia ke-trigger nih aku ngomong kayak gini. Kayak aku harus hati-hati banget gitu, karena kan mereka juga banyak yang bukan banyak ya, mostly anxiety. Jadi aku juga pengen, aku nggak hanya ngomong hal yang benar, tapi aku ngomong hal benar dan menyampaikannya dengan graceful. Iya. Sebisa mungkin ya, aku nggak bisa perfect dan I can't be perfect, tapi at least aku berusaha lah gitu supaya perlakuan aku ke each individual tuh tailored based on what they are facing. Iya. Bukan cuman standar aja ini harusnya diginiin, yang penting kan omongan gue udah benar, mestinya mereka nangkep dong, no. Kamu melihat kayak diri kamu yang dulu nggak waktu 4,5 tahun GERD itu on each of Iya your patient? Oh banget, ya? kayak that's me, you are me, you are me, you are me. Jadi benar-benar law of attraction. Iya, Iya kan? iya. Heal person, heals others too. Yes, dan that's the beauty of it sih. Aku senang banget dengar mereka. Aku senang dengan mereka nggak ada gejala GERD, tapi aku lebih senang lagi kalau dengar mereka jadi bisa lebih peduli sama orang dan Iya. nolongin orang lain dan punya telinga dan hati untuk nolongin gitu. Mungkin nggak hanya dalam bidang GERD doang, tapi karena mereka udah humbled by GERD and know that ternyata gue tuh nggak boleh sombong ya, ternyata gue tuh harus belajar banyak. Jadi mereka mau untuk nolong orang lain. Wow, and I think kamu akan menolong lebih banyak orang lagi ke depannya. Amin. Aku pengen kita main tentang kita for the last question. Jadi Exciting. ini ada bagian tentang penutup. Kamu nanti ambil satu kartu, kamu bacain, and that Mhm. will be the last question. Oke, Oke. silakan. Ini Mana habis aku aja? ambil aku ngeliat? Iya dong. Oke, dibacain. Yes. Mana aja? Oke. Adakah satu ucapan yang membuatmu tersenyum dari permainan ini? Dari obrolan ini, kalau Oke, dari permainan. obrolan ini Heeh. ya, membuatmu tersenyum. Tadi, heal people, heal others. Itu benar-benar damai banget kalau aku bisa ngelihat itu terjadi dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu apa ya? Fulfillment comes from fruitfulness. Ketika kita sudah berbuah, nolongin orang lain dan ada impact-nya, itu akan membuat kita fulfilled. Fulfilled doesn't come from saldo rekening, even that helps.
atau suami kita siapa, atau istri kita siapa, atau posisi kita apa, tapi fulfillment comes from fruitfulness. Jadi kalau kita udah berbuah, apalagi buahnya itu dalam bentuk action ya, orang lain bisa nolong orang lain lagi dan gitu terus domino effect. That's beautiful. Oh, Coach Gloria, thank you so much for your energy. For Thank you, sharing. Mbak Thank Nini. you. Sekarang tuh salah satu policy aku tuh kalau belanja kain tuh aku udah jarang banget nawar. Berapa sih nawarnya? 10.000 kali 100 meter. Itu tuh buat kita yang di kota itu 1 juta ya makan sekali habis. Tapi kan buat orang-orang ini itu ngidupin keluarga mereka seminggu 2 minggu. Kamu pernah mau coba to kill yourself? I feel so alone. Itu tuh aku literally I just hit my head on the wall.